Oke, suaranya jelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kawan-kawan, para sahabat yang mendengar Zoom pada pagi hari ini. Senang sekali pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengaji, untuk bisa mendengarkan kajian tematik subuh setiap bulan Ramadannya ini, yang mana ini diinisiasi oleh Baitul Mal Bogor. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan pertama yang kita jadwalkan setiap harinya untuk mengupas beberapa tema-tema yang menarik terkait keseharian kita di bulan Ramadan. Pada pertemuan ini kita perlu untuk mengetahui satu hal yang penting sekali untuk kita sebagai seorang muslim mengawali kehidupan, mengawali ibadah kita, ibadah puasa, yaitu bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Teman-teman sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifat, melalui syariat-syariatnya yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang meskipun lafadznya dan redaksinya bermasalah, namun maknanya benar, disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk agar dikenal. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk agar dikenal. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita dengan syariat tertentu, dengan ibadah-ibadah tertentu. Puasa atau Ramadan itu ibadah intinya adalah puasa. Tidak ada puasa wajib selain dinazarkan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali puasa Ramadan. Hanya puasa Ramadan saja. Ibadah yang lain yang ada pada bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Demikian juga membaca Al-Quran. Jadi 3 hal ini adalah ibadah inti yang kita semuanya mengerjakannya di bulan Ramadan, yaitu berpuasa, kemudian tarawih, dan kemudian membaca Al-Quran. Sebenarnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau kita menghayati sholat kita menghayati puasa kita menghayati bacaan Al-Quran kita akan mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah mensyariatkan 3 ibadah ini sebenarnya ingin mendekatkan, menjadikan kita dekat kepada Allah dan mengenalnya. Ini penting untuk disadari. Di dalam Al-Quran disebutkan وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Tidak kami ciptakan, saya tidak menciptakan manusia dan jin kecuali menyembahku, kecuali untuk menyembahku. Di dalam hadis yang saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya penciptaan alam semesta itu agar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ibadah yang kita laksanakan itu sebenarnya tujuannya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebut sebagai ibadah. Ibadah itu penghambaan. Ketika menghamba, maka itu adalah jalan menuju mengenal Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju ma'rifat. Puasa, sholat, kemudian membaca Al-Quran tidak lain dan tidak bukan hanyalah jalan menuju
pengenalan kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak-bapak Ibu sekalian berpikir. Puasa itu kan tidak ada tanda-tanda secara zahir, secara lahiriah bahwasanya kita sedang puasa. Misalnya ada orang dia habis makan, kemudian dia tidak mengatakan bahwasanya dia habis makan, kemudian dia mengaku saja ketika di siang hari dia berpuasa karena dia tidak dilihat sedang makan dan tidak dilihat sedang minum. Orang akan bisa mempercayai dia bahwasanya dia berpuasa. Walaupun sebenarnya dia tahu bahwasanya dia tidak berpuasa. Karena itu ibadah puasa itu ibadah yang pertama dan utama adalah melatih keikhlasan. Tidak ada seorang pun makhluk di dunia ini yang tahu kamu berpuasa, yang tahu kamu tidak berpuasa. Karena itu di dalam hadis disebutkan bahwasanya wa ana ajzi'u bihi. Aku Allah Subhanahu wa taala itu yang membalas puasa. Maksudnya apa? Karena puasa itu melatih keikhlasan. Puasa itu melatih keikhlasan. Ya, tidak ada tanda. Beda dengan misalnya sholat. Sholat itu tanda lahirnya jelas. Orang bentuk sholat itu berbeda dengan orang sedang bentuk yang lain. Sedang melakukan aktivitas yang lain. Karena itu sholat itu jelas bentuknya. Beda dengan berpuasa. Tidak jelas bentuknya dan hanya dengan keikhlasan kita mampu berpuasa. Itu yang menarik. Jadi yang pertama, puasa itu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melatih keikhlasan. Artinya orang atau manusia tidak akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala tanpa ikhlas. Latihan pertamanya itu puasa. Dalam Al-Qur'an, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Nah, takwa itu utamanya adalah melatih keikhlasan. Ikhlas itu adalah menghamba pada Allah dengan bertujuan hanya pada Allah, bukan bertujuan pada makhluk atau apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah pertama yang kita laksanakan, yaitu puasa. Kemudian ibadah kedua di dalam bulan puasa ini yang kita laksanakan adalah sholat. Bukan sholat fardu. Sholat fardu wajib tiap hari, bukan hanya puasa. Bukan hanya ketika bulan puasa. Namun ada sholat tambahan yang diberikan porsinya oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak wajib, yaitu tarawih. 20 rakaat atau berapapun itu adalah ibadah khusus yang ada pada bulan Ramadan. Mari kita coba mengenal apa itu makna dari sholat. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya aqrabu ma yakunul abdu baina yaday rabbih wa huwa sajid. Al hadis au kama qala. Keadaan hamba paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu ketika sujud. Ketika sujud dalam sholat. Rasul juga mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya mukmin. Peristiwa mi'raj yaitu naiknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Masjid Al-Aqsa menuju Sidratul Muntaha dan ke atasnya terus, itu adalah momen di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bermunajat kepada Allah. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebenarnya salat ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk agar kita juga merasakan bagaimana naik secara rohani mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengenalan kepada Allah, bermunajat kepada Allah itu dengan salat. Salat juga maknanya adalah doa. Salat juga maknanya adalah doa. Salat lughatan hiya doa. Ya kan? Sedangkan doa
mukhul ibadah. Inti dari ibadah itu doa. Jadi di dalam sholat sebenarnya kita sedang berdoa, sebenarnya kita sedang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalur kedua yang diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam puasa ini adalah doa dengan cara sholat. Pertama ikhlas yaitu melatih keikhlasan yaitu puasa, kedua adalah melatih doa. Inti dari ibadah, inti dari seluruhnya adalah doa. Inti dari sholat itu munajat, munajat itu doa. Jadi cara mengenal kedua yaitu dengan doa. Orang yang jarang doa berarti dia nggak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah suka hambanya itu berdoa. Meminta maaf, beristighfar dan sebagainya. Karena inti dari penghambaan itu kita meminta kepada Allah sang pencipta kita. Kalau orang jarang berdoa berarti dia jarang merasa dirinya hamba. Dia merasa dirinya Tuhan. Karena tugas Tuhan itu mengabulkan, tugas hamba itu meminta. Itu yang jalan kedua. Kemudian satu lagi ibadah yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu mengenal kalamullah. Kalamullah adalah sifat Allah. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus dituntun agar kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat-sifatnya. Kita mengenal Asmaul Husna yang berisi di sana ada asma-asma Allah sekaligus sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya membaca Al-Quran, sebenarnya kita menghayati, kita memahami sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang inginkan. Allah inginkan pada kita apa? Allah menginginkan kita berpuasa. Allah menginginkan kita membayar zakat. Allah menginginkan kita melakukan sholat. Itu semuanya ada pada Al-Quran. Jadi cara ketiga untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan memahami tafakur mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca Al-Qur'an. Jadi sebenarnya berpuasa momen Ramadan ini kita diberikan waktu seluas-luasnya, bahkan diberikan diskon dengan cara apa? Dengan cara setan-setan itu dibelenggu. Setan-setan dibelenggu. Jadi kita ibadah lebih mudah, membaca Al-Qur'an lebih mudah, berpuasa lebih mudah, halangannya ringan. Karena itu sebenarnya tiga ibadah ini, puasa itu sebenarnya melatih keikhlasan, kemudian sholat itu melatih penghambaan dengan cara kita berdoa, kemudian membaca Al-Quran melatih ma'rifat, melatih mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan mengenal sifat dan fi'il perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali pada tujuan awal bahwasanya kita diciptakan di alam semesta ini untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulannya adalah ketika kita menghayati ibadah kita, kita akan bisa mengenal, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun amal perbuatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali amal itu membawa kepada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu makna yang ringkas, makna yang sekilas terkait ibadah-ibadah kita di bulan puasa yang semuanya agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Barangkali silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan singkat yang bisa dijawab. Silakan, terima kasih Mas Moderator. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz atas pemaparannya, kajian singkat. Silakan dibuka pertanyaan sekelumit tentang tema kita, yaitu langkah-langkah untuk mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan atau terkait dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya.
Oke. Bila memang belum ada yang bertanya, silakan Ustadz dilanjutkan lagi Oke. pemaparan. Ya, saya Oh, silakan Ustaz Ikhwanuddin. Oh, silakan. Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Gus, nih Ikhwanuddin dari Lombok. Ya, silakan. Ustaz Ikhwanuddin. Itu untuk mencapai makrifat itu kita biasa mendengar istilah syariat, thariqah, haqiqah dan makrifah itu Gus. Itu kenapa makrifahnya dibelakangkan atau seperti apa sebenarnya? Ya itu aja Gus. Jazakallah. Masya Allah. Wassalamualaikum. Baik. Silakan Ustaz. Langsung dijawab. Siap. Langsung dijawab apa ada pertanyaan lain? Monggo mungkin misalkan ada yang mau bertanya lain, akumulasi dulu pertanyaannya. Monggo Ustaz dijawab aja langsung. Oke, siap. Jadi sebenarnya ada 3 kata yang banyak kurang dipahami oleh banyak orang karena mungkin agak terselip-selip karena kita mengukurnya dari sudut pandang perbuatan umat Islam. Jadi ada yaitu yang disebut sebagai syariat, ada yang disebut sebagai thariqat, ada yang disebut sebagai hakikat ya. Sebenarnya itu paling mudahnya itu sebagaimana redaksi di dalam karyanya Ibnu Ajibah, Syarah Al-Hikam, seingat saya Syarah Al-Hikam. Syariat itu anta budallah. Syariat itu kamu menyembah Allah, itu syariat. Apapun bentuk ibadahnya, ibadah itu berarti syariat. Kita menjalankan puasa, kita sedang menjalankan syariat. Kita menjalankan sholat, kita sedang menjalankan syariat. Kita membayar zakat, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah itu adalah syariat. Berarti as-syari'ah anta budallah. Kamu menyembah Allah. Sedangkan tarekat itu apa? Antaksidallah. Kamu bertujuan pada Allah. Itu tarekat. Jadi orang bisa ibadah, misalnya sholat. Tapi tujuannya bukan karena ibadah bisa. Artinya orang bersyariat tidak bertarekat. Bertarekat bisa. Karena dia misalnya tidak ikhlas misalnya. Dia bayar zakat agar dibilang tetangganya dia kaya karena zakatnya banyak. Wah, saya zakatnya aja 100 juta misalnya. Berarti dia kekayaannya berapa? Jadi di dalam hatinya bukan bertujuan kepada Allah, tapi bertujuan kepada makhluk agar makhluk tetangganya kanan kirinya tahu dia orang kaya. Ya kan ya? Berarti dia tidak sedang menjalankan tarekat. At-tariqah hiya an taksidallah. Kamu bertujuan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tasawuf itu yang mana inti dari tarekat itu menjalankan tasawuf. Definisi dari tasawuf itu adalah sidqut tawajjuh ilallah. Ketulusan menghadap menuju pada Allah Subhanahu wa taala, itu tarekat. Ya. Jadi kalau sudah syariat yaitu ibadah, kalau sudah tarekat yaitu bertujuan menuju Allah, maka samrohnya, buahnya itu adalah apa? Al-haqiqah. Al-haqiqah antarallah, antashhadallah. Menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syariat itu menyembah Allah, tarekat itu bertujuan menuju Allah, ya kan? Sedangkan hakikat itu menyaksikan Allah. Nah, menyaksikan Allah itu bagaimana? Ini ada level-levelnya kalau di dalam kitab-kitab yang kita pelajari di dalam kitab tasawuf itu ada levelnya. Menyaksikan tajalli af'al Allah, tajalli perbuatan Allah,
Maksudnya alam semesta itu seluruhnya perbuatan Allah, ciptaan Allah, diberi rezeki-rezekinya Allah, diciptakan oleh Allah. Kita mengembalikan seluruhnya semuanya kepada Allah. Itu level pertama. Level berikutnya adalah menghayati tajalli sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan alam semesta karena Allah punya sifat kuasa. Allah mentakdirkan seluruh makhluk mendapatkan rezekinya karena Allah memiliki sifat kuasa dan berkehendak. Ya. Kita menghayati seluruh sifat-sifat Allah yang termanifestasi di alam semesta ini berupa ciptaannya. Ini adalah di level mana kita menghayati sifat Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada level berikutnya. Jadi inti dari syariat, hakikat, thariqah itu 3 hal itu. Syariat, thariqat, dan hakikat. Syariat adalah ibadah, tarekat itu adalah menuju pada Allah, sedangkan hakikat itu menyaksikan Allah dalam zat, sifat, dan af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat ringkas terkait apa yang disebut sebagai syariat, thariqah, dan hakikah. Baik, silakan kalau misalnya ada pertanyaan, kalau misalnya masih ada waktu. Ya, silakan dibuka pertanyaan lagi. Ada yang lain mungkin? Menyambung yang tadi, Gus. Halo? Monggo, Ya. Ustaz. Itu berarti syariat, tarekat, hakikat, kemudian ma'rifah itu ketiga-tiganya itu ma'rifah kepada Allah ya Gus. Yang syariat, tarekat, hakikat itu langsung ma'rifah maksudnya. Ya, itu jalan menuju ma'rifat. Karena biasanya ma'rifat itu disebut untuk menggapai hakikat. Mengetahui hakikat tertentu itu yang disebut sebagai ma'rifat. Jadi orang disebut al-arif billah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu yang telah menjalani ibadah, menjalani sidqut tawajjuh ilallah, kemudian menyaksikan Allah di beberapa level yang telah disebutkan. Jadi inti dari ma'rifat, inti mengenal Allah Subhanahu wa taala itu. Cara mengenal Allah yang paling dasar ya dengan ibadah. Tidak mungkin ada orang mengatakan saya ma'rifat kepada Allah tapi ibadahnya tidak lengkap, bolong-bolong misalnya. Itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Selama dia masih berakal, dia tetap kena taklif yaitu ibadah. Yaitu rukun Islam. Itu menuju itu. Jadi itu yang disebut sebagai syariat. Nah, kemudian bedanya orang yang bersyariat tidak bertarekat itu bedanya gini. Satunya ibadah sekaligus ada niatan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut sebagai dia seseorang sedang merasakan halawatul iman, sedang merasakan manisnya keimanan. Ada orang ibadah, sholat sepanjang hidupnya 50 tahun, 60 tahun, tapi sama sekali di dalam hatinya tidak ada keinginan untuk menghamba bertujuan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak akan meningkat. Levelnya tidak akan meningkat karena sejak dari awal tidak ada tujuan, intensinya tidak ada. Beda dengan orang misalnya ibadah tapi tujuannya memang mendekatkan diri kepada Allah. Beda dengan orang yang hanya sekedar ibadah tapi niatnya hanya menggugurkan kewajiban. Itu jauh berbeda. Makanya nggak semua orang bertarekat. Nggak semua orang muslim yang ahli ibadah itu bertarekat. Tidak selalu. Nah, untuk menuju menjadi kita mulai bertarekat ya ada dengan cara tarekat-tarekat yang kita kenal itu kan hanya tuntunan kan. Tuntunan agar kita mulai menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Caranya yaitu dengan cara kita sidqut tawajjuh ilallah. Tulus menghadapkan diri menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi itu syariat hakikat, syariat tarekat. Kemudian nanti buahnya itu adalah hakikat atau yang disebut sebagai ma'rifat. Jadi intinya jalur pertama memang ibadah. Kemudian di dalam ibadah itu diketahui bertujuan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah SAW itu seringkali seperti ini.
arihni ya Bilal, mengatakan demikian. Arihni ya Bilal. Rasul mengatakan kepada Bilal, yaitu seorang muazin beliau, yang tukang azannya beliau, arihni ya Bilal, beri saya hiburan wahai Bilal. Maksudnya azanlah, karena dengan azan itu berarti sudah masuk waktu sholat. Kemudian ketika sholat itu Rasulullah SAW paling nikmat, karena sedang bermunajat, karena sedang berbisik-bisik, karena sedang beraudiensi secara khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud dari tarekat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan contoh kepada kita bagaimana kita sidqut tawajuh. Nah, sholat ini yang menariknya itu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya syarat dan rukunnya, tapi juga haliyahnya, keadaannya. Makanya itu ini menarik, ini rahasia mengapa syariat-syariat yang lain, misalnya zakat, puasa dan sebagainya, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan tuntunannya dengan cara qauli, Beda dengan sholat. Sholat itu Rasul itu mengatakan begini, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kamu melihat saya sholat. Berarti itu tuntunannya itu adalah fi'li, perbuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena fi'li, perbuatan itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan haliyah, keadaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dicontoh oleh sahabat itu bukan hanya rukun dan syarat sholat, bukan gerakan-gerakan dan bacaannya saja, bukan. Tapi bagaimana Rasul menghayati sholat, kemudian keadaan haliyahnya itu juga menyebar kepada para sahabat. Kalau baca sirah-sirah nabawiyah dan sejarah-sejarah biografi para sahabat itu kan sangat menarik. Dalam arti kita tidak bisa mengamalkannya, nggak kuat mengamalkannya, tapi memang itulah sholat sebenarnya sholat. Ketika mereka sedang berperang, terus salah satu dari mereka ada yang terkena panah misalnya, zaman itu belum ada obat bius. Sebagian mereka, ya udah saya sholat dulu, nanti cabut ketika sholat. Jadi ketika sholat itu jiwanya tidak merasakan duniawi sama sekali, sehingga ketika dicabut senjatanya itu atau panah yang menembus dadanya itu nggak kerasa. Itu terjadi di banyak sahabat, bukannya 1-2 sahabat. Terjadi pada Sayyidina Ali, terjadi pada Sayyidina Khalid bin Walid dan sebagainya. Itu nggak kerasa, sama sekali nggak kerasa. Sehingga kalau kita mengatakan, misalnya membaca sejarah, misalnya di antara Khulafaur Rasyidin itu kan tiga-tiganya itu kan mati dibunuh kan, yaitu Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ada sebagian yang ditusuk dari belakang, Sayyidina Ali ditusuk dari belakang. Ya, itu sebenarnya kita melihatnya, wah, itu luar biasa, kejadian luar biasa bagaimana seorang ketika sholat malah ditusuk oleh orang. Tapi kalau kita melihat ahwalnya para sahabat ketika diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu sebenarnya menarik ini. Menariknya gimana? Karena justru ketika sholat itu para sahabat itu nggak kerasa, tidak merasakan apapun, ditusuk nggak terasa, apapun nggak kerasa. Sehingga sebenarnya wafatnya para Khulafaur Rasyidin, sebagian Khulafaur Rasyidin yang ditusuk, dibunuh ketika sholat, itu sebenarnya rahmat bagi mereka. Syahid secara duniawi, tapi fisiknya nggak ngerasa apapun. Itu menariknya para sahabat. Lah, karena itu Rasulullah SAW itu mengajarkan sholat itu bukan hanya rukun dan syarat, tapi haliyahnya bagaimana seorang sholat itu bisa mencapai ke level itu. Kita bisa membacakan teorinya sekarang itu bisa, cuma kita karena lemahnya keimanan kita nggak mampu mencapai itu. Tapi teorinya yang diamalkan oleh para sahabat itu demikian, bahwasanya sholat yang benar-benar tawajuh kepada Allah, tidak memikirkan duniawi sama sekali, adalah sampai di level ketika orang itu ditusuk pun nggak kerasa ketika sholat. Karena itu rahasia mengapa Rasulullah SAW mengajarkan sholat itu bukan hanya qauli, tapi fi'li. Lebih tepatnya malah fi'li. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kamu melihat saya sholat. Saya sholat itu rukunnya dijalankan, syaratnya dijalankan, sekaligus haliyahnya ketika Rasulullah SAW
menjalankan sholat. Itu yang saya pikir menarik ya dari syariat sholat ini yang luar biasa. Oke, jadi itu Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dan kawan-kawan, pada pertemuan kita kali ini kita membahas terkait 3 ibadah, yaitu puasa, sholat, dan membaca Al-Quran. Yang mana ketiga-tiganya ini jalan menuju kepada takwa, jalan menuju kepada mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti dari seluruh ibadah yang kita laksanakan adalah melatih diri kita agar meningkatkan level ruhani menjadi level yang awalnya ammarah, kemudian nafsu yang radiyah, yang rela kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mardiyah, dan sebagainya. Jadi itu meningkatkan level ketakwaan kita, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara ibadah, dengan cara kita ikhlas, dengan cara kita berdoa, dan dengan cara kita mengenal sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Saya pribadi sampaikan pada pertemuan hari ini, semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik, dan itu bermanfaat terutama bagi saya pribadi dan bagi seluruh kawan-kawan yang mendengar pada pertemuan pagi hari ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas pemaparannya pada pagi hari ini. Untuk Bapak Ibu sekalian, insya Allah besok kita kajian lagi. Silakan diajak saudara dan lain sebagainya untuk bisa menyimak dan mendengarkan kembali kajian subuh agar bisa memanfaatkan pagi hari lebih bermanfaat. Saya atas nama host dari Baitul Mal Bogor mengucapkan terima kasih atas kesediaan untuk hadir pada kesempatan kali ini. Esok di jam yang sama kita akan hadir kembali. Semoga lebih banyak lagi menyebar kebermanfaatan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik di Bogor dan di kota lain. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Wahyu. Terima kasih kawan-kawan. Ustaz. Ya.